Halo Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana supaya finansial gereja dan finansial gembala itu baik. Ya. Bagaimana finansial gembala dan gereja perintisan maksud saya itu baik. Ya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana masalah yang selalu dihadapi oleh gembala perintisan. Ya, oke. Yang pertama saya akan membahas tentang keuangan keluarga gembala. Nah, keuangan keluarga gembala bagi seorang perintis, khususnya untuk aliran-aliran Pantai Kosta, biasanya perintis-perintis gereja seperti saya secara pribadi, saya dari gereja Pantai Kosta di Indonesia, itu kami tidak disupport setiap bulan, walaupun ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan-pimpinan mungkin setahun sekali, tetapi kami tidak disupport untuk setiap bulannya, di mana seorang gembala dari denominasi kami itu harus hidup dengan doa dan kemampuannya secara mandiri. Ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai gembala-gembala perintisan yang merintis tanpa support, tanpa sponsor, tanpa orang-orang yang mendampingi kita, yang membantu finansial kita? Ini masalah yang sangat-sangat pelik. Akan saya bahas tentang keuangan ini, keuangan keluarga gembala ini. Yang pertama, saudara, sebagai gembala sidang, saudara ketika merintis sudah memulai pelayanan, yang pertama yang saudara harus kerjakan untuk mendapatkan keuangan gembala adalah saudara berdoa. Nah, ini berdoa. Kembali berdoa lagi ya. Berdoa. Nah, yang kedua, saudara harus memanage keuangan dalam 1 minggu itu dari hasil pelayanan. Ya. Dari hasil pelayanan, berapapun rupiah, saudara harus mampu memanage itu selama 1 minggu. Ya. Saya tidak bisa mengatakan berapa besarannya. Setiap orang punya pengalaman masing-masing soal besarannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, untuk bisa saudara cukup, saudara harus mendidik jemaat saudara dengan tahu memberi milik Tuhan. Nah, ini adalah masalah yang seringkali dilema untuk seorang gembala untuk mendidik jemaat untuk mengembalikan milik Tuhan. Tetapi bagi kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, mengajar jemaat untuk memberi milik Tuhan itu adalah hal yang wajib, karena latar belakang gereja kami adalah latar belakang gereja yang didirikan berdasarkan iman dan ketaatan kepada Tuhan, di mana seseorang ketika merintis ya, tidak disupport oleh apapun, dan itu diketahui oleh jemaat. Yang pertama, ketika kita memberitakan firman Tuhan, jemaat melihat fakta memang benar bahwa gembala kami tidak disupport. Jadi alasannya untuk mereka bisa membayar milik Tuhan, yang pertama alasannya mereka taat kepada Tuhan. Yang kedua, mereka mengetahui fakta di lapangan bahwa memang benar bahwa gembala yang mereka melayani mereka tidak mendapatkan dukungan apapun. Dalam hal ini, ketika mereka tidak mengembalikan milik Tuhan, maka itu menjadi kesulitan tersendiri bagi gembala. Nah, bagi Gereja Pantai Kosta di Indonesia, jemaat-jemaat yang melakukan firman Tuhan ini, yang pertama motivasinya adalah takut kepada Tuhan. Yang kedua, memang bahwa Gereja Pantai Kosta di Indonesia tidak disupport oleh pimpinan-pimpinan gereja dalam hal ini setiap bulannya. Tentu saya juga banyak belajar sebagai ketua badan kerjasama antar gereja. Saya tahu persis banyak denominasi gereja yang memiliki kebijakan yang mirip, yang sama. Nah, yang kedua, seorang gembala harus seorang yang rajin. Ketika saudara baru datang untuk melayani ke suatu tempat di daerah di mana saudara diutus, saudara harus menjadi seorang yang rajin. Rajin menanam tanaman-tanaman yang menjadi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Misalnya sayur, misalnya buah-buahan. Itu akan menolong saudara. Katakanlah sebagai seorang perintis, saudara harus bersedia menanam mungkin daun singkong, ya,
supaya saudara bisa mengambil hasil dari daun itu dan saudara bisa menjadi konsumsi. Saudara bisa menanam, ya saya tidak bisa berikan contoh secara detail, saudara bisa menanam banyak hal sayur-sayur yang saudara bisa kerjakan. Dan selama pengalaman saya melihat, selama COVID ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dahulunya mengharapkan finansial dari jemaat karena COVID, maka tidak bisa lagi, akhirnya mereka turun. Nah, mereka akhirnya turun menjadi petani-petani di lingkungan mereka sendiri, di rumah mereka sendiri, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan bekerja itu tidak salah, ya. Bekerja itu tidak berdosa. Seorang gembala bisa mengambil pekerjaan sampingan, tetapi terus digarisbawahi bahwa seorang gembala jangan fokus kepada pekerjaan sampingan itu. Saya secara pribadi tidak mengambil pekerjaan sampingan, kecuali apa yang bisa saya lakukan di lingkungan rumah. Saya tidak mengambil pekerjaan di luar pengembalaan, dan terbukti bahwa Tuhan memelihara saya. Yang selanjutnya, saudara harus untuk menstabilkan keuangan gereja, saudara harus bisa menjadi contoh bagi jemaat dengan tidak mengambil persembahan-persembahan di luar hari Minggu. Wow, mengapa? Nah, ini bukan aturan baku, bukan aturan yang harus saudara lakukan. Tetapi ini pengalaman secara pribadi, ketika kita tidak mengambil uang-uang hasil dari pelayanan, wadah-wadah, konsel, dan sebagainya itu, dan saudara simpan sebagai kas gereja walaupun sedikit demi sedikit, dengan berjalannya waktu akan begitu luar biasa jumlahnya. Nah, selama 10 tahun saya melayani, saudara, itu yang saya lakukan sampai detik hari ini. Saya tidak mengambil uang-uang dari pelayanan-pelayanan di luar hari Minggu, supaya jemaat di seluruh Indonesia mengetahui bagaimana seorang gembala itu memanage keuangan dengan baik. Khususnya untuk gembala-gembala perintisan, ya, saya tidak bicara tentang gereja yang sudah besar, mapan secara keuangan dan sebagainya, saya tidak. Tetapi ini saya memberikan tips bagi mereka yang di perintisan-perintisan. Ketika saudara tidak mengambil uang itu, maka saudara akan menjadikan gereja saudara sehat secara finansial. Tetapi resikonya adalah saudara mengikat pinggang sekuat mungkin. Ya. Saudara selama kurun waktu beberapa tahun, saya sering mengatakan bahwa seseorang harus mengalami 3 tahun, ya, 3 tahun masa transisi, masa yang sulit, dari paling sulit menjadi agak ringan. Dan teman-teman di mana saya melayani dan sebagai rekan kerja, mereka mengakui apa yang saya katakan, karena saya sudah mengalaminya. Nah, inilah cara bagaimana supaya keuangan gembala gereja menjadi baik. Saudara, memang seorang gembala harus memberi contoh. Ya, seorang gembala harus memberi contoh. Demikian yang bisa saya berikan untuk mereka yang mau merintis, pengerja-pengerja yang mau merintis. Belajarlah dari pengalaman saya secara pribadi. Dan tentu juga saudara bisa belajar dari pengalaman gembala saudara bagaimana ketika memulai merintis. Di atas segala sesuatunya, Tuhan bisa menyediakan segala sesuatu. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Pertolongan demi pertolongan akan terjadi. Tuhan memberkati. Salam. Haleluya.